Carilah jalan wasilah untuk kau bisa bertemu Allah di dunia ini. Mana jalannya Bapak Ibu? Buka di dalam surah Maryam ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sak temene yen Allah iku Tuhanku lan Tuhanmu. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku juga Tuhanmu. Bahasa Allah itu bahasa intern, Pak. Maksudnya bahasa intern khusus secara syariat umat Islam. Namanya Allah. Fa'buduh, kembalilah kau padanya. Fa'buduh itu diartikan menyembah. Yang maksud menyembah itu Anda sebagai penyembah harus bertemu yang disembah. Lah fa'buduh itu ditaukiti ayat atau kalimat berikutnya. Hadza iku siratum mustaqim. Hadza maksudnya di sini adalah si yang menyembah sudah tahu siapa yang disembah. Artinya syarat mutlak dikatakan menyembah dengan benar, si penyembah dalam hal ini adalah makhluk. Kalau dalam thariqah si salik, ya, ketika suluk iku harus wusul, harus sudah sampai ke maqam musyahadah. Terus pelanggerane tandanya kalau sudah masuk di dalam maqam musyahadah yang bagaimana? Masuklah kau di dalam surat Al-An'am ayat 79. Ini menceritakan sejarah ketika beliau baginda Ibrahim alaihissalam mengukuhkan kemusyahadahan beliau, mengukuhkan kalau beliau itu dikatakan bertemu Allahnya, Tuhannya. Dalam Islam disebut namanya Ibrahim, kalau dalam agama lain Abraham, karena memang negeri dan bahasanya enggak sama. Di situ dikatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan. Berhenti dulu, wakaf. Hanifan wa ma ana minal musyrikin. Dikatakan menyembah iku wajibe si salik harus bertemu Allah dalam kurung wusul di dalam maqam musyahadah. Seperti apa ayat surat Al-An'am 79, sesungguhnya ku arahkan wajahku terhadap wajah Allah. Ini wajjahtu wajhiyah. Nah ini Pak, wajahku itu beliau Nabi Ibrahim apa fisik? Bukan fisik Pak. Kalau fisik Anda nggak akan bisa bertemu.
Yang dimaksud wajah itu adalah wajah ruh jenengan. Sebab gini Pak, ini sepidole. Allah ciptakan kita dari sisi jasad, dari sisi ruh yang tergabung disebut insan, manusia. Jadi manusia ini ada jasmani, ada rohani. Jasmani Allah ciptakan kita dari unsur saripati tanah, nanti kembali ke tanah. Ini versi Al-Quran, versi Islam. Ruhani kita dari Allah nanti harus bisa kembali pada wa inna ilaihi raji'un. Kita selama ini Pak, ruhaniyah maksud saya, tinggalkan Allah. Kok bisa? Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Ruhaniyah kita yang bercinta terhadap kesenangan dunia. Itu loh disebut ruhaniyah yang tinggalkan Allah. Akhirnya apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ketika saat ruhaniyah kita itu berkasih mesra, bermegah-megahan dengan urusan-urusan selain Allah yang disebut zuyyina linnasi hubbus syahawah. Di dalam hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, garwa, anak, dunya brana, sandang pangan, papan, jabatan, mau macam-macam. Kalau sudah masuk di dalam jagatnya ruh, maka ruh itu, hati itu pasti lalai dari Allah Subhanahu. Pasti. Quran ini. Selama ini kita nggak terasa. Kalau kita tinggal ruh ini, tinggalkan Allah. Ruh kita, hati kita terbuai, terseret dengan hukum jasad. Kalau jasad nggak masalah Pak, karena kita di dunia ini ya butuh makan, yang rokok butuh rokok, ya kan? Butuh minum, anak, sekolah, istri, dan lain sebagainya. Dari mana uang itu kalau kita tidak kerja? Nah, gitu dong. Harus. Cuman selama ini ruhaniyah kita terseret dengan hukum jasmani. Mestinya Pak, mohon maaf, mestinya. Kata Rasulullah di dalam surah Ali Imran ayat 31, Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau umatmu pingin selamat, umatmu pingin baik jasmani maupun rohaninya itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya suruh ngikuti kau. Akhirnya ayatnya fattabi'uni, ikutlah aku. Kata Rasul, ikutlah aku. Aku siapa? Ora usah bingung, ning gunu ya ning Gusti Allah. Iya dah ya. Ngono iku sing salah paham, berarti angin iku nggih Gusti Allah. Ndasmu ngono ah. Innahu bikulli syai'im muhit.
Yang disebut wujud Allah itu selalu meliputi segala hal apapun, termasuk angin. Berarti di dalam dan di luar angin itu sejatinya Allah, dan angin itulah majas wujudnya Allah. Nah, ini kurang jelas ya Mborek. Sudah menjadi ketetapan barang siapa yang ruhaniyahnya itu bercinta terhadap apa yang jasad cintai, alhaakumut takatsur, dia akan lalai pada Allah. Bahkan situasi yang seperti ini Allah tuangkan dalam satu surat. Umat-umat yang disebut umat yang merugi, wal asri, demi masa. Allah itu yang bersumpah, itu Allah. Demi masa, innal insana lafi khusrin, sak temene akeh manungso iku lafi khusrin, sungguh ing dalem kerugian yang besar. Apa kerugian yang besar? Melalaikan Allah. Ini keadaan umat manusia, melalaikan Allah. Yang ku maksud melalaikan Allah, dalam hati kita nggak ada satu kesadaran bahwasanya apapun yang terjadi, innahu bikulli syai'im muhit. Hati nggak sadar kalau yang menggerakkan apapun itu adalah Allah. Ketidaksadaran hati kita dalam rasa itu loh Pak, dalam iman itu loh Pak, akhirnya ruh kita itu dihukumi ruh yang tinggalkan Allah berpuluh-puluh tahun. Jasad kita boleh sholat, zakat, poso, haji, tapi sesungguhnya ruh kita ketika jasad melakukan hal itu lalai. Ini keadaan umat manusia. Sehingga jangan heran ketika kita sholat, mengapa hati kita itu menghadap terhadap selain Allah. Jangan heran Pak. Memang begitu karakter kita selama ini, karena ruhaniyah hati kita tinggalkan Allah. Padahal Az-Zumar 54 Allah dawuh, berhubung keadaan umat manusia hatinya itu lalai pada Allah, meninggalkan Allah, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kau pada Tuhanmu lekas, sebab kau tidak akan bisa melakukan pasrah terhadap Allah, wa aslimu lahu, jikalau kau tidak bertemu Allah dulu. Lakukanlah hal itu sebelum kematianmu, sebab jikalau kau melakukan itu sebelum kematian, ayat terakhir kalimat terakhir dalam ayat itu kan sumalatun sorun, lanafinya dihilangkan. Jadi mafhum mukhalafah daripada ayat itu, jikalau kau kembali kepada Allah sebelum kematianmu, maka pastilah kau akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Apa maksudnya? Ruh itu di alam yang terang benderang. Mengapa demikian? Karena saat kau di dunia, masuk di dalam surah Al-Baqarah 257, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Karena yang kau jadikan imam, yang kau jadikan guru, yang kau jadikan pembimbing, yang kau jadikan
penolong hanyalah Allah. Bener tonggo sing ngirimi panganan tapi atimu isok tembus nyawang Allah ini gunung. Atimu isok tembus nyawang Allah di situ. Tadi kan sudah saya katakan innahu bikulli syai'im muhit. Allah itu meliputi segala-galanya apapun. Berarti tonggo beto wewean, tonggo membawa sifatnya penolongan, jenengan akhiri imannya yang menolong hanyalah Allah. Bahasa Allah yang kumaksud Pak bukan nama. Manakala saya mengatakan hidup urip bukan berarti sifat. Itu yang kumaksud laisa kamislihi syai'un. Itu loh maksud saya. Iman sampan sudah di situ. Tapi jikalau kembalimu sesudah atau menjelang sakaratul maut, maka ayatnya summalatun sorun, nggak akan mendapat pertolongan. Sebab apa? Sebab ketika saat di dunia, Al-Baqarah 257 fase yang pertama, fase yang kedua, pasal pertama tadi jadi terang, pasal kedua itu gelap. Walladzina kafaru awliya'uhumut tauhid. Karena kita pada waktu di dunia ruhaniyah kita condong menjadikan tauhid, menjadikan selain Allah itu sebagai pemimpin atau penolong. Ini Pak. Akhirnya apa? Ilan nur minan nur ila dzulumat. Akhirnya kita masuk alam kegelapan. Mriki sinten sing tahu mati? Wonten? Sing tahu meninggal? Dereng ya? Wis nek dereng belajar mati. Pundi? Belajar mati ini lewat ndi? Tilem. Belajar mati jenengan lewat kholwat. Jenengan kok dilebokno alam peteng apa alam padam? Ngono. Jadi ono alam loro, ada alam dua alam yang menunggu kita setelah jasmani ini, mohon maaf, setelah rohani ini sudah lepas dari alam dunia. Gelap kiri, terang kanan. Allah nggak mungkin keliru membalas kita saat di dunia ini. Jalurnya, realnya di alam apa? Di dunia bisa kita lihat Bapak, Ibu, bisa kita lihat, kita rasakan sudah. Artinya, ning dunya iku wis isok kok bedek. Aku sok matiku melebu peteng apa melebu padang. Melebu azab neraka apa melebu rahmat syurga. Sudah bisa. Mpun diterima dengan pandangan syariat ya. Sampeyan terima pandangan tauhid, pandangan hakikat iman jenengan. Iya. Sudah bisa. Contoh. Mundi. Ketika saat jenengan di dunia ini sudah sampai ke makom musyahadah, makom ma'rifatullah, kan syariat thariqat hakikat ma'rifat gitu. Sudah sampai di situ, apa Allah katakan? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Apa masa yang akan terjadi Anda tidak akan pernah ragu? Ora ono perkara wedi, khawatir, gelisah, nggak ada. Karena hatimu sibuk selalu kembali dan bertemu Allah. Besok apa yang kita makan sekarang belum ada Pak.
Itu para kekasih Allah gak bingung. Gak bingung. Ketika kita menanam apa padi atau palawija namanya, ya, palawija, kita nggak punya khawatir atau gelisah, ini cukul berbuah apa enggak, karena beliau itu sibuk nyawang semuanya itu af'alullah. Semua apa yang dia hadapi, beliau ruhaniyahnya itu tidak bisa putus dari Allah. Dalam arti kesadaran dalam satu iman, kalau semuanya yang menggerakkan adalah Allah. Ini beliau itu seperti itu. Nyun sewu, kita manusia ning dunya iki gak mungkin lah Pak ngalami enak-enak tok, gak mungkin. Kita jualan gak mungkin lah laba terus, badi terus, gak mungkin. Rame terus gak mungkin warung kita. Pasti suatu saat akan sepi, gitu nggih? Sepi. Shallu ala Nabi Muhammad. Beliau para kekasih Allah ketika saat menghadapi warungnya sepi, malah justru beliau tambah senang, Pak. Loh kok iso Pak tambah senang? Nggak repot, rembayai betul repot. Iya. Hatinya selalu sibuk berzikir pada Allah. Zikir yang kumaksud di sini, ingat, sadar bahwasanya semua apapun itu yang meliputi Allah. Jadi sepi singgai sepi ya Gusti. Nah, beliau mboten susah. Beliau mboten susah. Hatinya selalu tatmainnun qulub. Anteng. Ngomong gampang Gus. Ket biyen. Kita sejak dulu ngomong itu gampang. Tapi setidaknya dengan ilmu dibicarakan menjadi sistem, akhirnya paham. Wa amilu sholihah fastaqomu, jalankan, praktekkan setiap saat dan waktu, nanti akan terjawab. Laku itu lebih mudah daripada ngomong. Lebih mudah Pak. Ngomong itu akeh resikone. Iya, ngomong itu akeh resikone. Contoh pada saya, apa resikonya? Aku berani ngomong kok gak wani nglakoni. Nek cara sampean iku sing ngrungokno dipalu, kula dibondem. Apa endi? Bodem ya? Iya. Makanya mengapa Rasulullah di dalam satu ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswah, bukan mauidhah. Uswah, contoh. Jadi beliau sebelum berdakwah, sebelum menyeru terhadap umatnya untuk beribadah, beliau lakukan dulu uswah, kasih contoh, mboten ngomel-ngomel tok, gitu. Makanya saya katakan lebih berat ngomel Pak, lebih berat mawaid, mauidhah, karena ini ada resiko. Apa resikonya? Berani bicara, sebelumnya harus berani menjalankan terlebih dahulu. Guru
Di SMP SMA itu mulang bahasa Inggris. Dia sebelumnya harus belajar dulu pandai bahasa Inggris. Nggak boleh langsung kepala sekolah mencari guru saonoe wong, seadanya orang. Pak, sampean gak digawen, nggak punya. Sampean mau mulang ning SMA, mulang apa? Monggo. Saged ta? Pun kula berhubung gak digawenan sampean kengken mulang apa? Bahasa Inggris. Sembarang wong Inggris saya kok ngono. Gak paham bahasa Inggris, Pak. Ketika saat ngadepi murid mulang bahasa Inggris sakit mboten? Mboten saged. Akhire ngene iku murid-murid diurui, dipelajari mung alap liu, mengok tentok. Mangkane koplak dadine. Allah, nyun sewu, Pak. Rasulullah lewat surat Ali Imran ayat 31 mendidik kita hukum syariat. Itu untuk jasmani, Bapak Ibu. Biar jasmani Anda itu betul-betul berpatuh di dalam hukum syariat, meninggalkan larangan, menjalankan perintah secara jasmani. Ramadan wah poso teko, Quran iki hujae poso, tiap hari sholat 5 waktu, Quran iki ada secara syariat fisik. Cuman yang saya sayangkan lah ini, kita sibuk melakukan ibadah secara bongso jasmani, akan tetapi tidak diindahkan alias dilupakan bagaimana rohaniah kita. Sehingga waktu sholat rohaniah kita eling pasar. Karena apa? Penggaweane di pasar. Sing blantik wedhus ya eling wedhuse. Maklar sepeda motor ya eling maklare sepeda montore. Allahu Akbar. Lah apa ya mampitku tak kekno, saya kasihkan 6 juta. Saya kasihkan 6 juta enggak dinyang, mending mangkekno 7 juta. Ngerti ya? Gak dinyang belas ya. Getun. 6 juta dibayar 5 juta, meneh jarine sing 1 juta. Kira-kira dikekno meneh tak gaya. Wis kadung janji tanggoku arep nyelang 1 juta tak semayani meneh. Dikeki apa gak? Lho apa kok salat iku mikir kuwi? Nggih mboten? Karena kita tidak tahu jalan ruhaniah untuk kembali kepada Allah. Ini Pak persoalannya. Ruhaniah kita belum estu ngikuti terhadap ajaran Rasulullah. Kita hanya mengikuti secara jasmani saja di dalam hukum syariah, tetapi kita tidak mengindahkan ajaran ruhaniah kita terhadap Rasulullah di dalam hukum hakikiyah. Ini persoalannya Bapak Ibu. Makanya di dalam Islam kan ada syariat, thariqat, hakikat dan makrifat di situ. Mohon maaf, setahu saya 50 tahun niki ya. Saat niki 54 dipotong 10 berarti kali 44 ya, 44 ya. Setahu saya selama 44 tahun bendera agama bendera umat manusia yang mau menerima tentang tasawuf, ilmu tauhid ya, mohon maaf loh, setahu saya
Barangkali nanti ada yang lebih tahu, nggih mohon untuk ditambah. Di antara bendera-bendera yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ku tahu selama ini Nahdien, mohon maaf ya, esih gelem belajar di dalam tentang dinut tauhid ini setahu saya loh Pak, tapi jangan diartikan selainnya itu tidak mau nerima, enggak. Setahu saya untuk memikirkan bagaimana thariqah, memikirkan bagaimana hakikat dan makrifat itu Nahdien setahu saya. Tapi mohon maaf lewat mimbar yang sangat sederhana ini, teruskan pelajaran ilmu tauhidmu di dalam pengamalan. Sebab Az-Zumar 18 Allah katakan, alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Kalau kau sudah tahu sistem ajaran ilmu tauhid sebagai jalanmu untuk kembali kepada Allah, ruh itu wa yattabi'una ahsanahu, amalkan sesuai dengan sistem ilmu tersebut, amalkan. Ada yang langsung silem Bahru Tauhid, ada Pak yang langsung silem Bahru Tauhid, silem di dalam lautan, kapali ditinggal ning dukur, dek silem ning jero sego, tak takoki, Kang arep nendi? Gus iki kalau njukuk mutiara dasar, kalau kapal mundi tak tinggal ndukur. Baju-bajunya ya dilepas Pak, silem jeruan niki jeruk, karena di dasar laut itu ada intan yang paling berharga, mutiara yang paling mahal. Manakala si dia akan bisa mendapatkan intan, mohon maaf, Allah katakan huwa khairum mimma yajma'un. Ini lebih berharga daripada apa yang kau kumpulkan sejak kecil sampai besar sampai tua. Bahkan kau punya mobil mewah 1000, punya rumah 1000, rumah mewah Pak, bukan rumah niko lho apa sing melaku nih apa keong gitu ya, rumah istana 1000 jumlahnya, pabrik 1000 jumlahnya, ini masih berharga mutiara tadi. Apa yang kau kumpulkan itu lebih baik ya, lebih baik intan yang kau kejar ini. Mahua al-intan, apa intan itu? Apa tah intan-intan? Bukan. Itulah Pak Bu sing kula maksud titel muttaqin. Itulah titel makrifat pada Allah. Niku. Bapak Ibu, berkenaan dengan carilah jalan untuk kembali pada Allah, pertanyaannya jalan yang mana yang harus kita tempuh yang bisa sampai pada tujuan. Sebab banyak jalan menuju Roma.
Sebab banyak jalan yang menuju Roma, mana jalan yang bisa kutempuh untuk bisa sampai pada tujuan. Ngomong jalan Pak ya, itu kan sesuatu petunjuk untuk menuju mengarah pada tujuan. Oke. Sholat iku jalan, membaca Quran itu juga jalan. Apapun aktivitas yang dihadapkan Allah terhadap dirimu itu jalan. Terus bagaimana caranya jalan ini bisa wasilah, bisa sambung terhadap tujuan itu? Makanya saya sebut wasilah, sesuatu yang menyambungkan antara Anda terhadap yang dituju. Itu namanya wasilah. Saudara-saudaraku, silakan Anda di thoriqoh mana yang kalau bicara masalah thoriqoh muktabaroh, silakan. Silakan. Anda harus bisa dan membawa wasilah yang bisa sampai pada tujuan, yaitu Allah. Masuklah kau di dalam surah Al-An'am ayat 79 tadi. Yang namanya hablum minallah, hubungan ruh langsung pada Allah tanpa lainnya, tali wasilah langsung pada Allah. Disebutkan, ungkaplah makna maksud daripada surat Al-An'am ayat 79. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Depno wajah rohmu terhadap wajah Allah kanti hanifan, kanti mancep, kanti temenan. Pundi wajah roh itu? Kalau wajahnya jasmani, ya niki ono lanang, ono wedok, ono lanang ngaku-ngaku wedok, ono wedok ngaku-ngaku lanang. Wajah jasmani iki mohon maaf kalau sudah umur 80-90, ilang ayune, ilang gantenge kari. Lah, itulah wajah jasmani. Kalau wajah rohani tergantung. Sebab wajah rohani itu ada kalanya ulaika kal an'am bal hum adol. Ono sing luwih elek katimbang hayawan. Karena sifatnya hasud, riya, takabur, sum'ah. Hasud, waduh, ngeri aku rek, ngeri. Makanya Allah katakan mereka itu seperti hayawan, bahkan lebih jelek daripada hayawan. Wajah roh yang bagaimana yang seperti itu Bapak Ibu? Bukannya saya itu sok apik, ndak. Saya tidak mengurangi rasa hormat terhadap saudara-saudara saya, bahwasanya yang dimaksud Allah wajah kal an'am itu adalah kita rohaniah yang masih bercinta rohaniah terhadap selain Allah, yaitu bercinta terhadap hubbus syahwah. Itu. Inilah wajah-wajah yang masih menyekutukan Allah.
Sehingga bagaimana Nabi Ibrahim ketika sudah menghadap wajahnya terhadap wajah Allah, sehingga dikatakan dalam surat Al-An'am tadi, wa ana minal musyrikin. Wa ana, dan sesungguhnya saya. Hanifawama ana minal musyrikin. Wama ana lan ora ono utawi saya, kata Ibrahim, iku minal musyrikin, golongan orang yang menyekutukan. Berarti dia bersih tauhidnya karena sudah bertemu Allah. Padahal yang pertama tadi kita masih wajah-wajah, yaitu tadi Pak, kal an'am itu dimaknani rojo koyo, berarti kita itu wajah roh ono sing wajah 35. Nggih, ngertos 35? Nggih, apal. Wis kita gak usah ngurusi 35 atau yang lainnya, jangan. Sekarang yang terpenting bagaimana tidak seperti itu lagi. Dalam satu kaidah secara syariah dikatakan jikalau ruh itu terkuasai oleh nafsu, dia lebih jahat, lebih jelek daripada hayawan. Tapi jikalau dia dikuasai akal, maka lebih mulia derajatnya daripada malaikat. Iki maksudnya bagaimana? Kembalikan wajah roh jenengan kali kula ini terhadap aslinya. Bagaimana caranya? Ikuti Rasulullah, ruhaniyahmu itu di jalur dinul haq, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ai dinut tauhid. Ikuti ajaran yang mengesahkan pada Allah, ruhaniyah ini. Jikalau kau mengikuti di situ, maka yuhibbukumullah. Ayatnya kan gitu. Cintamu akan diterima oleh Allah dan dijadikan kau sebagai kekasihnya. Lah inilah yang kumaksud jenengan iki ruhaniyah Anda wajahnya sudah menghadap wajah Allah. Apa wajah roh yang sesungguhnya? Imanul haqis. Ngenen. Imanul haq, iman yang benar. Iman yang benar berarti jatuhnya di ihsan. Kata Rasul, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah seakan-akan kau bisa melihat Allah. Jikalau tidak, kau merasa selalu dilihat Allah. Nah, untuk menimbulkan ruhaniyah di wilayah itu, ini imanul haq, mau tidak mau muaranya seluruh thariqah, seluruh jalan itu muaranya ada di la ilaha illa anta. Di dalamnya lah akan mengenal dzikir sirrul asrar. Buka dalam kitab hikam. Di sini ada 3 pintu. Pintu pertama su'aul basyirah. Orang Jawa mengatakan rasa. Dulu waktu Simbah didik saya tentang ilmu sejati, kapitayan,
dikenalkanlah zikir rasa. Dengan rasa itu kami diperintahkan untuk berdiam diri, untuk sadar sepenuhnya tentang diri itu adalah patung. La haula wala quwata. Tidak punya daya upaya apapun si makhluk, kekuatan apapun si makhluk, semata-mata itu illa billah. Mungkin ada yang pernah masuk kapitayan atau ilmu sejati, ya, disuruh duduk, pikiran dikosongkan dari urusan dunia, hati pun juga begitu, hanya masuk satu titik, apa? Kesadaran penuh kalau semua makhluk itu tidak bisa punya apa-apa. Disuruh masuk di dalam satu titik kosong, itulah yang memiliki segala-galanya. Illa billah itu. Gus gak gendengan kira-kira. Kira-kira gak gendengan cara saiki. Gak. Umpama gendeng ya gampang toh digonang menur. Apa bingung. Ora. Wong iku lho rek kholwat rek iku lho. Biyen dulu namanya Pak salat daim. Namanya topo, kita disuruh topo. Dulu. Loh bagaimana versi Quran? Nah ini tak buka. Buka di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Bagaimana caranya kita berzikir sirul asrar untuk menuju dan bertemu Allah, dan ini sebagai wasilah dan muaranya para thariqah. Semua thariqah harus masuk di dalam ini, Pak. Kalau nggak masuk di sini, mohon maaf, puluhan tahun jenengan tidak akan pernah bisa wusul. Mentok ya, mentok nih alam kasyaf, di situ intip-intip muraqabah pada Allah, tapi nggak bisa bertemu, nggak bisa bertemu. Jadi mau melebu ditutup duk, kayu lele enggak ditutup duk, melebu mana duk. Ujung-ujungnya kita menjadi orang yang berkaromah, ya. Kita akan tahu tembus sap langit pitu, tembus sap langit, tembus sap bumi pitu, ada kekayaan apa dia? Tahu Anda, kasaf. Akan tahu apa isi di dalam hati orang lain, tahu. Akan tahu kliwar-kliwar malaikat, ikut tahu. Malaikat Israel kliwar-kliwar nanti cak. Iya loh. Tangga mari tak jupuk. Kapan? Yes kira-kira sumben Senin jam 10. Lho oleh bocoran loh. Kondo nanggone tanggane. Yuk. Bapakmu harapnya dijoki loh. Sampai iyo dino Senin jam 10. Lo ada Pak orang yang seperti itu, ada. Kasap Pak, itu kasap. Kasap. Nyatanya iya lah. Bukan ini yang dimaksud konco-konco thariqah ketika suluk, tujuannya bukan ini, tapi kebanyakan terbelenggu di ini. Sebab apa? Sebab belum membawa kunci masuk di dalam makom musyahadah, yaitu makom pertemuan terhadap Allah di dalam kewusulan.
Makanya saya katakan thariqah pundi wae bila ingin dang lekas wusul tidak berpuluh-puluh tahun masuk di la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Anda akan dimasukkan Allah di dalam perut ikan nun. Di situ Anda tidak akan mengenal dunia apapun. Justru posisi tidak mengenal dunia itulah Anda akan diproses Allah untuk bertemu mengenal terhadap Allah. Nabi Yunus iku mboten minta keluar, Pak. Mboten. Sampeyan tinggal ya, subhanaka inni kuntu minal, ngakoni kalau aku dolim. Ya Allah, aku lah dolim. Bentuk mana kita dolim? Selama ini ruhaniah kita bercinta pada selain Allah. Selama ini kita memuja terhadap selain Allah. Ngegong no sak liyane Allah. Iki fakta loh, Pak. Iya. Makanya mengapa asbabun nuzulnya ayat 54 ini? Surat Az-Zumar, ya di situ karena kita itu selama ini berpuluh tahun ruhaniah kita memuja terhadap selain Allah. Dunyane peleme dijukuk tanggane disinggrek ngene, mecicil-mecicil. Iya. Mecicil-mecicil. Lah yo gak sadar sing nyukulno sapa? Sing gedhekno pelem ya sapa? Sing matengno pelem ya sapa? Oleh karena merasa kita yang memiliki di tanah saya, hasil keringat saya beli tanah, hasil keringat saya menanam, akhirnya apa, Pak? Itu tadi ono tangga amek gak kondo, akhirnya gitu kan. Allah ya Karim. Silakan hukum syariat kita tegakkan dalam jasmani kita, tapi ingat, tolong pesan saya, juga tegakkanlah hukum hakikat. Ingat hadis Rasulullah dalam Sahih Bukhari, innama bu'ithu liutammimma makarimal akhlak. Aku ora diutus oleh Allah ke bumi, kata Rasul, kecuali menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak secara jasmani kita ditata hukum syariah, akhlak secara ruhani kita ditata hukum hakikat supaya bisa makrifat pada Allah. Ini yang harus saya galangkan, serukan di tengah-tengah umat Islam, supaya umat Islam khususnya dan umumnya umat manusia bisa mengenal Tuhannya dengan sempurna. Udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna, jangan pasrah secara jasmaniamu saja tetapi juga rohaniamu. Ini Al-Baqarah 208 itu tadi. Subhanallah. Terus kalau sudah masuk di dalam Sirul Asrar, baru Pak akan tertata ini wajah tu wajah Anda. Imanul haq, iman sing bener, yaiku iman yang hanya pada Allah. Di dalam hal segala apapun. Ini tadi terpal yang secara syariat diterpa angin. Angin itu makhluk, kita melihat makhluknya angin. Tapi lewat dzikir Sirul Asrar, rasa su'aul basyirah, merasakan kehadiran Allah baik di dalam maupun di luar angin, yang meliputi innahu bikulli syai'im mukhit, akhirnya bisa bergerak. Ini berarti sing kula maksud zikir, yaitu sadar dan menyadari ruhaniyahmu, hatimu
bahwasanya yang menggerakkan makhluk di situ adalah Allah. Iki gak diomong Pak, ning dirasa. Tetapi di dalam hati dirasa, diimani. Nek diwaca iku ilmu, padha wis tak omong niki ilmu sian. Nek ilmu wis sampean tampa yo amalno, wa amilus sholihah. Amalno. Biar berbuah ilmu itu manfaat dipraktekni. Ngomong memang jarine arek-arek gampang. Niku lak jari penoah. Gitu. Lebih berat ngomong Pak daripada ngelakoni. Ngelakoni gur diem Pak. Mungsuhe langsung datang Allah. Tabrakane langsung Allah. Lah nek ngomong bermacam-macam tiang karakter. Ono sing karakter ngene ngunu ngene ngunu, akhirnya piye Pak? Sing gak cocok mesti moyeng keceron ngajine keceron. Ilmu apa yo? Allah ya kan, sallu ala Nabi Muhammad. Sampai tak kiring tak duduno wasilah sing pener. Lintasan antara ruhaniyah pada Allah lewat thariqah manapun, monggo ini nih, nanti Anda biar tahu. Berarti sirul asr itulah wasilahmu. Wasilah itu adalah yang tidak terputus. Mana jalan kau untuk menuju dan bertemu pada tujuan yang tidak terputus? Mana itu? Ini namanya wasilah. Mana hablum minallahmu, tali nang Allah langsung yang tidak terputus mana? Sebab Allah katakan wa may yakfur bittaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Al-Baqarah 256. Tali yang tidak terputus terhadap Allah adalah orang-orang yang sudah tinggalkan yakfur bittaghut, cintanya pada selain Allah, dia tinggalkan. Habis itu wa yu'min billah, dia akan sambung langsung terhadap Allah. Ini mana yang membuat ruhaniyahmu itu bisa tinggalkan selain Allah? Imannya ternyata masuknya di sirul asrar lewat rasa iman. Tidak ada selain Allah, tidak ada selain Tuhan yang bisa melakukan segala-galanya, hanya Allah itu. Udah sampai gak usah bingung, niki gak ditunggoki guru wiritan dzikir sirul asrar Gus. Gurumu iku sing bimbing awakmu langsung Gusti Allah, ning awakmu luwih ide. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada aku Mojokerto adoh ngorok ning omah. Wis aku tak nang pondok ngecek ditunggoki Gus waktu kholwat. Ide ambek guru ya. Alah padha ae aku lho turu ngorok. Jenengan dimanapun silahkan berkholwat, berzikir sirul asrar. Gurumu iki langsung Allah sing bimbing. Lah apa nuduh aku ya? Kemarin kami pas ngaji di Krian tentang surat apa itu? Yang namanya guru, pembimbing, hatimu masih menuduh selain Allah, makhluk dalam arti kau masih syirik, masih syirik. Contoh, status kita manusia kan la haula wala quwata, tidak ubahnya saya sama dengan jenengan. Bahkan Rasulullah mengatakan innama ana basyarum mislukum, aku podo dengan kau umat, podo makhluke. Coba
umpama tidak ada illa billah pada diriku, heta seongkok muklason iki makhluk bisa tak nyampe no? Nggak bisa. Iman Anda harus masuk tembus pada Allahnya yang membimbing Anda. Harusnya gitu. Loh ini loh hablum minallah. Ini Pak. Jalannya lewat sirul asrar. Makanya saya katakan saudara-saudara saya di Thariqah Mutabaroh manapun silahkan. Muaramu itu bisa wusul ada di sirul asrar. Kalau tidak, mohon maaf. Saya sudah korban berpuluh tahun. Ternyata hasil riset kami ternyata muaranya kewusulan ada di sirul asrar. Makanya saya tularkan. Urusan jenengan gak mau nerima bukan urusan saya. Ana nadhirum mubin. Saya hanya menyampaikan hal yang jelas. Coba praktekkan. Anda berzikir jahri atau sirri tanpa sirul asrar, bagaimana Rausi? Terserah. Sama sendiri yang bisa merasakan. Dan bagaimana ketika jahri atau sirri berlangsung disertai sirul asr? Bagaimana rausining ati sampean? Jadi jangan menolak dulu, buktikan dulu. Kalau nggak cocok dilepeh. Monggo. Saya katakan disebut wasilah itu sesuatu yang tidak terputus antara dirimu ketika di thariqah manapun, jalan apapun sampai pada Allah. Allah itu gak ada bos. Sampai kok mikir tali wasilah itu dawa ora. Bahkan di dalam surat Al-Hadid Allah katakan ayat 3 ya, wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Allah itu di dalam dan di luar dirimu. Lah gak jauh coba? Tidak jauh. Mana wasilah atau sambungan yang bisa ngeklik no antara ruh dengan Allah? Nah itu ternyata miturut riset saya mulai tahun 76 ya, mohon maaf, ada di sirul asrar. Berapa puluh tahun Mbak di sirul asrar, munculnya dari surat Al-Anbiya 79 itu 8 kalau nggak salah 78, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Atas kesadaran kita selama ini dolim pada Allah, yaitu bercinta selain Allah, muncul nafsu lawamah, akhirnya nafsu mutmainah jenengan iki sedikit demi sedikit bangkit. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah irji'i balio sira he mutmainah ila rabbiki maring pangeran ira radhiyatam mardiyah, olehmu bali tidak terpaksa, ridho dan diridani. Jadi tidak karena Anda berilmu, tidak karena Anda sugih, tidak Anda ini sebagai orang yang termasyhur, tidak. Tetap karena Allah. Karena Allah. Untuk bisa melepaskan karena Allah, ketika Anda dzikir, lepaskanlah keakuanmu yang bisa melakukan. Jadilah kau seperti patung. Semua yang terjadi di situ illa billah. Mantap nek ini. Ya iki maksudnya ngaji sementara itu yang ditunggu-tunggu kita beratus-ratus tahun. Ya ini sebetulnya sejak lama ini memang ditutup-tutupi, terkesan, disembunyikan. Ketahuilah, belum masanya, belum waktunya. Pada saat setelah zaman Sayyidina Ali sampai 2014 kemarin memang terkesan disembunyikan, belum waktunya. Sekarang sudah terlepas 2014,
oke ae njauh model ya apa ya oke ae lah ngoten ta jare Gusti Allah sembarang sakarepmu lah ngoten ta. Jadi alhamdulillah kula sendiri juga saged ditemukan Allah saudara saya yang ada di kota Nganjuk. Semoga kedatangan saya tidak menjadikan satu suasana yang panas, tapi menjadi suasana hati yang bertambah dingin. Masyarakatnya juga begitu, yang asalnya tidak sadar thariqah dia sadar thariqah, yang ada di thariqah sadar hakikat, yang sudah di hakikat sadar makrifat. Disitulah syarat-syarat untuk bisa bertemu Allah. Wasilah kita itu lewat sirul asrar. Dengan sirul asrar maka disitulah Allah memunculkan satu ayat di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 tadi, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Untuk bisa bertemu terhadap Allah cuman ada dua syarat, Pak. Dua syarat, gampang sekali. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, kalau orang Islam berarti Allah pertama syaratnya falyamal amalan sholihan. Pundi amalan sholihan itu? Yang bertemu Allah itu ruhaniyah, berarti ruhaniyah harus melaksanakan perbuatan yang baik, yang bagus. Ingat husnul a'mal dalam hikam nataiju husnil ahwal. Bagusnya laku dohir di mata Allah tergantung buah yang ada, keadaan rohaniah kita bagaimana, apakah bagus atau enggak. Dikatakan bagus rohaniah kita apabila bersumber min qalbin salim, ai la haula wala quwata illa billah. Nek jenengan iku ning ati iku sudah merasakan yang melakukan semuanya itu Allahnya, maka itulah yang disebut la haula wala quwata illa billah. Justru kita ngakoni kalau kita itu patung iku gak iso nyapo-nyapo, obah yo gak iso nek gak diobahke, ngomong yo gak iso nek gak diomongke, krungu yo gak iso krungu nek gak dikrungokke. Inilah beliau-beliau kalau sudah melakukan amalan sholihan itu seperti itu. Bon, satu, dua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika saat kau beramaliyah apapun ya, wala yusyrik, la taj'al ma'allah ilahan akhar. Artinya hatimu jangan ada selain Allah, jangan ada. Contoh, ketika sholat jangan muncul keakuanmu yang bisa melakukan. Allahu Akbar, arek cilik nangis mburi rawame. Wis rawame arek cilik. Jumat biasa toh, Pak. Sholat Jumat niku ketika imam ngimami sholat Jumat, di belakang itu rawame, kadang amine lho dawa nih, main disewambung kancane main. Ya dah ya. Terus kita yang di depan sholat lah nyapo ati dileboni arek cilik yo. Nek dileboni arek cilik mesti muring-muring. Anake sapa betondonge sapa nang masjid. Lah lapo? Sholat kok muring? La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan pernah kau dalam hatimu ada penguasa selain Allah. Jangan ada. Kita berhubung belum mempunyai wasilah, mohon maaf ya, maka otomatis arek cilik melebu. Sekarang terlepas dari anak kecil, sing Jumatan iku ana sing klambenan, ana sing jasan, ana sing kaosan. Tepak kaos iku gambar miwon. Allahu Akbar, ngene diwaca. Lungki Pak, miwon ya. Itulah kita Pak, karena belum bisa melepaskan rohaniah kita cinta selain
selain Allah. Mohon maaf, ini pun masih keselilitan kita, hati kita terhadap selain Allah. Wala yusyrik, jangan kau menyekutukan Allah ketika saat kau beribadah. Yes. Untuk menciptakan suasana ruhaniyah kita itu adalah ahad pada Allah, yo gampang yo angel, yo gampang yo angel. Wis sampean ngen dhewe ana arek cilik loro A B dituki sepeda pancal, yang nggak bisa, yang belum belajar mesti jatuh, nggih mboten? Yang sudah belajar lihe ngetril bisa, kok bisa ya? Ternyata jawabannya karena yang bisa itu dan bahkan ngetril bisa jemping sering belajar. Kita tahapannya ada 3 Pak, belajar ilmunya, belajar lakunya, belajar istiqomahnya terus menerus. Itulah yang menjadikan mudahnya jenengan ini untuk duduk di wilayah ahad itu di situ. Jadi ketika saat apapun kondisi sikon yang dihadapkan Allah, enak gak enak, tetap hati sampean pasti langsung klik Allah. Iki kalau sudah terbiasa nggak bisa putus, nggak bisa. Tapi untuk masuk di wilayah nggak bisa putus, ya kejubel-jubel dulu Pak. Gak mungkin arek belajar bisa jemping dulunya nggak tiba-tiba, gak mungkin, mesti ya beset kabeh. Iya, oleh karena dia tidak putus asa ketika jatuh berdiri terus belajar terus, barulah dia akan menguasai medan. Begitulah logikanya ruhaniyah kita ketika bermunajat khalwat pada Allah. Sudah wajar kalau kita jatuh bangun, lalai ingat, seperti ombak Pak. Ingat tadi ombak ya, ombak karena masih banyak angin. Nanti kalau sudah air itu di dalam jeding dalam rumah anteng sudah. Ingat peribahasa mengatakan diam, air diam menghanyutkan. Lah hati-hati ya men. Loh, di situ loh. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Satu su'aul basirah tadi merasakan, meyakini hanya Allah yang berkehendak, hanya Allah yang memperjalankan. Napas keluar masuk walaupun dibarengi zikir sirhu Allah, sirul asrnya harus masuk, merasakan, meyakini di dalam napas keluar masuk di situ ada wujudnya Allah yang secara ruhaniyah, secara halus di situ terjadi. Udah ikuti aja. Walaupun belum bertemu, terus iki asah terus. Ketika su'aul basyirah itu diasah terus, naik yang kedua ainul basyirah. Apa? Bertemu. Itulah syaratnya bisa bertemu. Terus lakukan zikir, yaitu kesadaran kalau kita patung semuanya itu yang memperlakukan adalah Allah illa billah. Terus laksanakan, nanti akan ketemu ainul basyirah, bertemu. Tatkala sudah bertemu, maka di dalam dirimu la yarawna li anfusihim syai'an, sudah fana dirimu, kau sudah tiada. Konteks dalam iman keberadaanmu sudah tidak ada. Keakuanmu sebagai makhluk atau lainnya sudah tidak ada. Akhirnya hakul basyirah yang ketiga ini Pak, hakul basyirah apa? Menyatakan. Jawabannya di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Jawabannya di dalam surat Toha ayat 14.
innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Akan muncul akunya Allah dalam dirimu. Lah akunya makhluk dalam dirimu sudah tiada sudah. Kalau itu sudah muncul maka fa'budni wa aqimis shalah. Terus jalankan itu. Peganglah kemerdekaan itu. Jagalah kemerdekaan rohaniahmu dari belenggunya hawa nafsu. Dikatakan merdeka karena Anda sudah terlepas dari jeratan nafsu. Akhirnya bertemu terhadap Allah. Pertahankanlah kemerdekaan itu sampai kapan? Hatal yakin, sampai detik-detik kematian. Udah bon, mesti husnul khotimah nek pun lenggah teng mriki. Muncullah akhirnya fana dzikri, dzikirnya adalah sudah kefanaan semuanya yang berlaku dalam dirimu. Yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Semuanya itu Allah itu ada di dalam dirimu. Apa perlu Gus diucapkan ning jaba? Yang kok diisi bos. Mosok kate ngene. Enten ana Gusti Allah ngombe. Mosok ngono. Ya gak oleh. Habis ngono sik enten ana duren cangkokan leren. Lah nek gak diatur ngene kapan rokane, Pak? Nah penapa enak iso langsung lo kok cik enak bos sampean. Jadi apa Pak? Monggo mau santai mawon. Jadi wasilah semua thariqah itu muaranya ada di sirul asrar. Tauhidnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dan ini gabung satu paket terhadap fana'ud dzikri, yaitu la ilaha illa ana fa'budun. Nah ini surat Al-Anbiya. Nek sampeyan tidak mau masuk di sini secara sistem keilmuan, mohon maaf, kalau ngomong bicara Allah segala-gala bisa walaupun tidak masuk di sirul asrar, itu urusannya Allah. Cuman saya katakan miturut sistem perjalanan tahapan demi tahapan wasilun harus seperti ini, harus. Mboten saged kita itu thariqah manapun akan musul pada Allah manakala tidak masuk dalam sirul asrar. Nah di dalam sirul asrar itu sebagai kunci alam musyahadah atau makom ma'rifat, bukan alam mukasyafah lho Pak. Nek alam mukasyafah cukup sampai niku dzikir khaufi pun buka wis alam mukasyaf. Ketemulah malakut, alam malakut, para malaikat, jabarut, lahut, macam-macam. Nek trimoni anak kuno sih mah gampang baik. Makanya saya katakan silakan Anda berzikir jahri, sirri, monggo. Tapi sertakan selalu sirul asrar. Itulah wasilah Anda untuk bisa sampai bertemu Allah. Mungkin dalam ayat lain tentang wasilah dihukumi wajib. Buka surat Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kau pada Allah. Berarti takwa, ilmu, amal, istiqomah. Wabtaghu, dan carilah ilaihi, untuk mendekat dan bertemu Allah, al wasilata, lewat wasilah. Bi golek wasilah supaya awakmu bisa mendekat dan bertemu Allah. Pun di wasilah jenengan. Mana tali untuk sampean iku bisa sambung pada Allah yang disebut hablum minallah.
Yus golek ana rahasiane surat Al-Baqarah ayat 256. Faqadis samsaka bil urwatil wuthqa. Lah niki. Pegang teguhlah tali Allah itu. Yang tali Allah itu manakala kau bawa, maka yakfur bitauhid wa yu'min billah, akan menghilangkan syirik dalam hatimu. Iman selain Allah yang tadinya itu ada dalam hatimu, mumbule apa itu? Terpal itu yang mumbulno angin. Tadi kita beriman angin, sekarang berimannya pada Allah. Karena Anda bisa nembus Allah di dalam angin. Mana ternyata jawabannya sampai gak repot-repot kholwat suluk berpuluh tahun seperti apa yang sudah terjadi pada diri saya ben paripena. Itulah dzikir sirul asrar. Wis titik wis penak tok sakniki niku. Gusti Allah iku ngekei nasi ibarat iku mangapongger tak dulang, bukan sampai mundut terus dilebokno dik mboten, didulang Gusti Allah. Bejo sing mangap, ya bejo sing mangap. Sama ibu tadi ndamel apa jenenge wedang jahe, ketika ngelebokno tuya nek tutupe gak dibuka gak iso mlebu Pak. Bejo sing mangap sing buka saged mlebet. Lah sing ketutup lebono sak timbo tetep gak iso mlebu iki. Ngoten lho. Wa may yakfur, barang siapa meninggalkan yakfur bitauhid selain Allah wa yu'min billah, maka dia akan dikatakan beriman pada Allah. Syirik hilang nanti, hilang kalau di sejalan dengan waktu Anda berzikir sirul asrar, sejalan itu syirik yang ada di dalam hati kita akan logrok. Telase habisi barometer nih adalah ini wajah tuat ya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan wa ma ana minal musyrikin. Loh, itu sudah tidak ada persekutuan lagi. Bapak Ibu, kesimpulannya yang dimaksud wasilah itu adalah secara pandang sudut hakikat hablum minallah, tali langsung ati sampai datang Gusti Allah, datang Gusti Allah. Wis gak bahas masalah makhluk apapun ndak. Ternyata habl tali ini adalah sirul asr. Makanya kami berbaiat itu baiat sirul asr, bukan baiat sir atau jari, bukan, supaya bisa sampai ke fana'u dzikri, yaitu wusul datang Gusti Allah. Pun niku mawon apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah jalan untuk sampai bisa bertemu Allah. Itu butuh wasilah. Lah itulah wasilahnya adalah sirul asrar. Kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog, atau ada yang menambah, monggo kula aturi.